Up Corner 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Upminia. Kembali lagi Up Corner hari ini yang sudah diinformasikan di sosial media. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Inspiring Woman. Tamu kita spesial di Up Corner hari ini yaitu founder dari Koja dan juga Oricik. Ada Mbak Poppy Mariani, kita sapa dulu beliau di Instagramnya. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Santi, waalaikumsalam teman-teman semua. Iya, selalu ya ceria kalau ketemu dengan Mbak Poppy itu senyumnya mereka gitu ya. Adem dipandang. Baik, nah hari ini untuk Anda yang bergabung silakan saja bisa memaksimalkan nomor WhatsApp-nya Up Radio di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live karena siaran ini di samping Anda bisa mendengarkan lewat radio, lewat live streaming juga di upradio.id dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung Instagram Live Up Radio Semarang. Baik, Mbak Poppy, ini ada sekarang sudah ya tidak mau coba-coba lagi urusan bisnis ya. Kalau dulu kan suka Mbak, nyoba. Suaranya juga masih gemai, Mbak. Nggak begitu masih jelas. gemah? Oh gitu ya. Ya. Oke, saya coba jelaskan lagi. Baik, Mbak Poppy, sekarang bisnis sudah tidak mulai coba-coba ya? Sudah serius ya? Apa, Mbak? Bisnisnya sudah tidak coba-coba lagi? Sudah serius ya? Iya. Ya. Sudah harus serius. Sudah harus serius. Mbak Pop, ini kan ada dua bisnis yang sekarang digeluti oleh Mbak Poppy, yaitu Koja dan Oricik. Nah, bagaimana ini Mbak Poppy membuat Koja dan Oricik ini dengan segmen yang berbeda? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini saya cuma bercerita aja dari awalnya aja ya. Mungkin kita waktu buka, memang ini bisnisnya sama-sama kuliner, cuman beda gitu. Beda, yang satu khusus ayam, terus yang satu masakan Timur Tengah. Dan karena saya passion di masak, jadi menurut saya kalau untuk produksi sih bisa jalan-jalan begitu aja. Maksudnya no problem gitu, kecuali pada saat kebutuhan melonjak ya. Waktu saya buka Koja, kita masih baru satu ya, Koja aja gitu. Koja dengan menu yang bermacam-macam dan itu masih bisa kita layani. Pada saat membuka Oricik, itu kan memang punya tujuan tertentu. Jadi bagaimana kita, marketnya sudah ada. Terus suami saya bilang, ayo kita ini marketnya sudah ada, niatnya untuk bantu mereka mempermudah teman-teman yang memang niatnya pengen bisnis tapi belum pernah bisnis. Jadi bagaimana berbisnis mereka tapi resiko yang mereka tanggung kecil gitu. Biaya yang mereka keluarkan juga bisa beragam tergantung pilihan mereka. Jadi di situ kita akhirnya buat Oricik. Dan di situ saya muter otak gimana nih? Marketnya udah ada, terus akhirnya dengan apa ya karena niatan itu akhirnya saya buatlah ayam Oricik yang menunya itu agak beda dari yang ada di pasaran. Kalau di pasaran kan pakai tepung ya, jualnya pakai tepung. Dari awal kita memang harus buat yang beda. Ya, buat yang beda, tapi harga sama mereka kita kalau bisa di bawah mereka gitu kan. Terus akhirnya terciptalah, jadilah menu Oricik. Nikmati ayamnya bukan tepungnya, jadi original chicken gitu ya. Terus untuk rasa itu karena saya kan masakan Timur Tengah, jadi saya berusaha yang Oricik pun saya kasih ini Timur Tengah sedikit-sedikit lah gitu ya, biar beda kan. Akhirnya menunya itu Oricik ada Timur Tengahnya sedikit yang bisa dinikmati oleh teman-teman untuk masyarakat pada umumnya ya, teman-teman di Semarang. Terus yang kita udah buka di beberapa di provinsi juga ada di beberapa kota juga mereka bisa menerima gitu. Dan di situ jadi saya tidak sebenarnya bisa, kita masih bisa karena sejalan ya sama-sama kuliner, nggak masalah pada saat ternyata waktu kita buka itu yang bermitra
Banyak. gitu ya. Akhirnya buka cabang dalam waktu singkat, kita harus buka cabang kan. Buka cabang juga, padahal saya harus memenuhi permintaan koja. Terus saya juga harus buka di catering saya, koja catering di rumah kan, saya buka catering koja namanya. Terus oricik. Nah, ini yang masalah itu pada saat permintaan oriciknya membludak gitu. Di situ saya setiap hari gitu tenaga itu seperti kayak yang waktu tuh kurang gitu. Akhirnya karena niatnya baik, Allah juga mempermudah semuanya. Akhirnya kita ketemu pabrik. Akhirnya ya kayak maklun gitu dengan pabrik, tapi tetap resep apa-apa dari saya gitu. Dan ada beberapa oricik buat dari pabrik, dibuat dari dapur saya sendiri. Oke. Pasangannya kayak serbuk lezat, sambelnya gitu. Ya, ini berarti misi dan visinya beda ya antara oricik dengan koja. Kalau oricik ini lebih tadi socialpreneur ya, Mbak Poppy ya? Ya. Sebenarnya kalau visi misinya sama, Mbak. Karena kita kan niatnya juga nantinya untuk berbagi, berkelimpahan kan gitu, untuk yang join sama kita, atau paling tidak kita memberi contoh ke teman-teman entrepreneur atau teman-teman yang memang niatnya mereka pengen berbisnis gitu kan. Mereka tidak gabung pun tidak masalah, tapi mereka bertanya, mereka melihat gitu. Itu juga salah satu misi kita. Jadi kita bagaimana kita bisa maju, mereka juga bisa maju gitu. Itu seperti itu yang yang sebenarnya yang ada di kita gitu. Yang kita niatan kita pada saat kita membuat koja dan oricik. Koja pun seperti itu. Koja di awal kan pribadi sebenarnya, di awal pribadi itu karena saya pengen nyenengin suami saya gitu, dan masakan kebuli itu kesukaan saya, kesukaan banyak orang. Nah dari situ saya punya peluang kan, saya ikut beberapa pelatihan, womanpreneur, macam-macam gitu. Akhirnya timbul, saya buat di dalam perjalanan itu berkembang. Niatan saya pengen nyenengin, terus saya pengen berbagi gitu kan di situ. Jadi sampai saat, dan untuk oricik pun sebenarnya sama. Niatannya apanya sama, Mbak. Visinya juga sama. Gitu. Cuma mungkin segmennya yang berbeda. Nah, betul. Segmennya yang berbeda ya. Kalau memang di koja ini kan memang untuk mereka-mereka yang suka banget dengan makanan atau masakan di Timur Tengah, dan itu mohon maaf harganya memang menengah ke atas gitu ya. Nah, yang oricik ini yang ini bisa dirasakan bottom oleh masyarakat lebih banyak. Nah, Mbak Bob, sukses bersama koja dan oricik ini menjadi salah satu tema yang kita angkat hari ini. Mbak Poppy dan juga kan ibu rumah tangga, kemudian juga punya si cewek gitu ya. Nah, bagaimana ini membagi waktunya Mbak Poppy antara keluarga dengan bisnis? Ya, dari awal saya terjun ke bisnis itu memang pertama yang saya pegang. Jadi nomor satu keluarga. Bagaimana saya tetap berbisnis tapi keluarga nomor satu. Jadi on the track ya. Izin dulu kan, izin suami. Kalau udah izin tuh udah enak gitu, udah melangkahnya gampang. Nah, anak tempat sih di awal kita melakukan bisnis selalu, dimanapun, apapun, kapanpun. Biasanya kalau kita memulai berbisnis pasti ada effort, kerjanya harus keras dulu ya, dan ada pengorbanan sedikit lah gitu, waktu agak terbuang sedikit. Saya sih kasih pengertian ke anak saya. Kalau suami saya alhamdulillah udah ngerti gitu ya, tapi kalau anak saya sempat, mama kenapa pulangnya malam 10:30 gitu, saya bilangin, saya ajak kadang-kadang si anak saya waktu itu masih 5 tahun yang lalu lah, masih SMP gitu ya. Terus saya ajak dia ke koja gitu. Saya lihat ini loh kerjaannya mama. Dia lihat, dan saya bilang kamu harus bersyukur karena mama tetap aja ada di rumah. Saya bilang gitu, untuk saat ini mama harus tuh. Jadi memang kita harus tetap membagi waktu. Bagaimana kebutuhan rumah tangga nomor satu. Itu tidak boleh tidak, harus. Karena untuk apa kita sukses di luar untuk di bisnis, tapi di rumah tangga kita hancur gitu kan. Nggak tujuan saya lah di situ. Nah, karena saya pun juga tujuan seperti itu, akhirnya anak saya ngerti. Nah, di situ dia mendukung. Sampai sekarang pun dia mendukung. Sekarang dia mulai terjun lagi ke bantu mamahnya. Dia bilang, ini Vina sudah saatnya bantu mamah. Karena kan sudah kuliahnya, sekolahnya kan banyak di rumah ya. Jadi banyak waktu dia bisa lihat mamahnya. Ya, jadi saya itu memang pagi waktu saya, ngantor saya itu di dapur.
Jadi kalau orang-orang ngantornya di kantor, saya pagi itu di dapur. Jadi di dapur saya mulai ngatur pembelanjaan. Hari ini belanja apa, hari ini ngerjain apa gitu. Pagi yang saya atur, karena malam anak saya udah tidak bisa diganggu lah. Saya di dalam udah tidak mungkin saya keluar ngomong-ngomong sama si mbak gitu, sama karyawan saya. Pagi saatnya saya kumpulin yang bagian belanja, bagian ngatur gitu. Saya ngatur apa yang harus saya kerjakan hari ini. Jadi setelah itu anak saya sekolah, jadi dia tidak mungkin merasa saya kehilangan saya gitu. Setelah dia sekolah, saya siang gitu bisa masuk kamar, saya ingin dia selesai dia lihat saya, berarti dia lihat saya terus gitu. Apalagi sekarang gitu ya. Terus siang dia sudah mulai masuk kantor sekarang. Dia masuk kantor berbenah. Yang pertama dia pegang adalah tentang manajemen saya. Punya dulu katanya dia yang harus diperbaiki punya mama, karena punya mama seperti separuh-separuh gitu, suka-suka mama. Nah itu yang enggak boleh. Nah itu alhamdulillah dia udah masuk kayak gitu. Karena dia sering konsultasi sama papahnya gitu ya. Jadi saya yang diperbaiki, justru saya sekarang yang diperbaiki sama dia untuk manajemennya dulu lah, keuangan yang kayak gitu. Untuk yang lain-lain dia masih bilang mama masih the best lah daripada dia belum bisa, dia bilang gitu. Ya mungkin itu Mbak Santi. Jadi saya tuh keluarga nomor satu lah. Sebelum keluar tuh harus keluarga dulu. Ya. Jadi ini si apa namanya siapa Mbak putrinya? Vina. Kenapa Mbak? Namanya Vina. Vina ya? Iya, Vina ya. Vina udah mulai ikut-ikutan ini ya, berbisnis ya, melihat bapaknya, ibunya gitu ya. Iya, dia udah mulai masuk kantor, dia sama papahnya sudah mulai dilatih untuk pengiriman barang-barang pun ke Oricik, ke konter-konter Oricik. Kebetulan kan Oricik ini untuk Semarang kita udah banyak ya cabangnya, mungkin sekitar sama mitra tuh ada 16 20 sampai 20, saya lupa ya. Karena kemarin nambah lagi gitu. Ya, alhamdulillah. Dan kita mungkin juga selama pandemi ini malah kita buka di luar kota ada 3 tempat dan itu besar-besar semua gitu. Mitra ya, bermitra gitu. Dan Vina ini tugasnya memang dari sama papanya semua diajari dari bawah. Dia memang senang diskusi, ternyata dia udah alhamdulillah lah ngikutin papanya daripada saya. Kalau saya agak setengah-setengah kan kalau papanya, dan dia agak teratur gitu. Dan ini kalau Mbak Popi cukup masak-masak aja gitu ya. Dia nyetir juga. Dia dia enggak yang ke produksi, tapi dia lebih suka. Kalau ke produksi itu dia untuk kebutuhan dia pribadi. Jadi dia memang dilatih sama papanya bagaimana dia itu tidak gampang menyerah. Jadi Mah, Vina tuh pengen makan apa gitu, makanan milenial sekarang lah. Saya tuh kadang-kadang nggak begitu ngikuti ya. Nah, dia ngolah sendiri untuk dia makan gitu. Dan rasanya memang enak. Dia kalau udah enak dia nyoba lagi. Nah, itu untuk yang pribadi, bukan yang untuk yang bisnis. Kalau yang untuk bisnis, dia sudah mulai terjun nganter-nganter barang. Jadi produk misalnya kita harus ngantar produk Oricik ke konter mana gitu kan. Dia yang nyetir, sekalian supir, terus sekalian ada mbak yang ngitung apa yang bagian-bagian macam. Nah, tapi dia jalani bener-bener. Jadi kamu yang nyetir, kata papanya, Vina tuh capek Pak. Enggak, Vina masih bisa. Dia nyetir sendiri. Jadi memang dia dibuat harus seperti itu gitu. Kan dari awal saya juga udah bilang lah, Vina penerusnya mama papa kan nggak ada. Saya bilang gitu, harus Vina. Terus akhirnya kita kasih pengertian, dia semangat ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa. Ya. Jadi anak tunggal tidak dimanja ya Mbak Popi ya, tetap diberikan sebuah tanggung jawab begitu ya. Ya. Baik, Mbak Pop, ini ada yang sudah bertanya lewat WhatsApp. Kita sapa dulu. Ada Ibu Indri. Selamat pagi, Apridio. Selamat pagi juga Bu Popi. Cantik banget Bu Popi. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa bedanya kemitraan dengan cabang-cabang Oricik? Dan bagaimana bermitra dengan Oricik yang Ibu kelola? Terima kasih. Silahkan Mbak Pop. Ibu Indri, thank you ya Bu ya. Bisa menyimak Mbak Popi? Tadi sempat. Ya, ini Ibu Indri. Halo Mbak. Bisa diulang nggak kedengeran Mbak Santi? Baik. Ya.
Bu Indri menanyakan apa bedanya bermitra dengan cabangnya Oricik. Kemudian bagaimana caranya bermitra dengan Oricik begitu. Syarat dan ketentuannya seperti apa? Nggak jelas Cukup sih. jelas atau diulang lagi? Mati-mati, Mbak. Kurang jelas ya? Oke. Maaf, nggak jelas sih, Mbak. Putus-putus ya Mbak. Ini Diulang coba, adalah saya nggak salah. dengar. Oke. Iya, putus Oke, kita siang ulang nih. lagi. Kacau nih punya saya kali ini. Kita ulang lagi, Mbak. Jadi Ibu Indri menanyakan perbedaan antara Hah? mitra dengan cabangnya Oricik itu seperti apa? Oke. Ya, kemudian bagaimana bermitra dengan Oricik, syarat dan ketentuannya itu bagaimana? Gitu, Mbak Pop. Ya, ya, ya. Oke. Kalau untuk mitra dan cabang, kalau cabang biasanya kita dari kita sendiri owner ya. Jadi saya ada beberapa tempat itu di awal kita memulai dengan kita membuka cabang dulu gitu untuk memperlihatkan ke teman-teman, rekan-rekan yang mau berbisnis. Jadi mereka melihat langsung ini bisa berkembang apa enggak, ini sistemnya bagus apa enggak. Nah, dan itu juga kita melakukan trial juga gitu. Ada apa yang perlu kita perbaiki untuk bermitra, apa-apa. Nah, di situ waktu awal kita kita buka cabang. Setelah bisa jalan, kita buat peraturan, kita buat semua tertulis dan lengkap ada di kantor itu di office ya. Itu syarat-syaratnya untuk bermitra. Enggak sekedar terus kita gabung aja enggak, tapi syaratnya ada. Jadi di sana pun ada tahap-tahapan, kita bisa ngambil yang mau yang berapa, harga dari yang booth gitu ya, dari yang termurah. Tadinya kita mulai rombong, ada rombong sih, tapi rombong itu kasihan karena risikonya lebih besar kalau hujan mereka nggak bisa jualan gitu kan. Nah itu ya akhirnya kita untuk yang rombong kita tutup Mbak, kecuali next kita akan buka lagi kalau memang kita sudah trial, kita sudah jadi. Kita kan rencana masuk ke mall, tapi kondisi seperti ini kan nggak bisa, ya kan? Mall kan banyak yang tutup, sepi. Akhirnya kita stop, terus kita mulai ke booth yang lebih besar lagi. Dari harga yang mulai, kalau saya nggak salah, yang 49 sampai yang teratas, yang master itu 200 juta. Itu ada syarat-syaratnya, semua lengkap. Kita punya syarat-syarat lengkap. Nanti kalau memang mau detail, saya bisa kasih nomornya, bisa bertanya lebih detail gitu. Terus kalau untuk mitra pun sama Mbak. Kalau mitra itu salah satu kelebihannya di kita itu kita ngajarin. Jadi tidak sebatas bermitra dapat uang gitu ya, mencari uang enggak, tapi bagaimana kita berbagi ilmu di situ. Jadi mitra pun kita ajarin ilmunya, ilmu berbisnis, ilmu bagaimana mengembangkan usahanya, atau ilmu bagaimana sebelum dia mulai berbisnis. Nah itu kita ajarkan. Yang biasanya sebelum pandemi, setiap 2 minggu sekali tuh kita kumpulin yang di dalam kota itu, kita undang ke kantor, terus kita kasih ilmu di situ. Nah itu jadi nggak sebatas cuman untuk gabung gitu aja. Karena niatan kita kan memang dari awal membantu mereka gitu. Bagaimana akhirnya nanti mereka juga bisa mandiri. Bukan hanya berjualan Oricik misalnya, mereka punya dana lagi mau jualan apa lagi gitu. Dan itu niatan kita di awal. Dan sampai sekarang pun meskipun tidak tatap muka, tapi kita biasanya lewat Zoom masih kita ngadakan pertemuan lewat Zoom untuk share bisnis atau masalah-masalah mereka yang di lapangan apa. Nah, itu yang bermitra. Kalau yang udah ya bisa membedakan antara mitra dengan tadi saya buka cabang ya. Kalau cabang ya gitu. Terus apa lagi ya Mbak tadi? Koja. Saya nggak dengar jelas yang koja. Baik. Agak terputus-putus memang Mbak Poppy. Ya. Baik, Mbak Poppy. Ini berarti prinsipnya kayak franchise gitu ya? Ya, nantinya kita larinya ke franchise. Karena kan franchise itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi harus minimal perusahaan itu jalan 2 tahun running ya. Ya gitu kan. Dan ini kita sudah proses, kita sudah proses dan berikutnya kita akan franchise-kan. Oke. Mbak Pop, ini ada batas waktunya nggak untuk pendampingan ya kepada mitra-mitra yang bergabung di Oricik ini? Ada nggak batas waktu apa ya Mbak? Pendampingan misalnya tadi kalau Mbak Poppy sampaikan kan ini sampai diskusi dan lain sebagainya, kalau ketemu kendala dan lain-lain, ada pembelajaran dan lain-lain. Itu ada nggak setelah sekian waktu kemudian dilepas dan sudah gitu? Oh ya ngerti.
Ini mungkin saya karena putus-putus jadi saya cuma ngira-ngira dulu ya. Putus-putus nggak begitu jelas. Tapi saya ngira-ngira. Ya, kita gini, kita karena ya ini ya mungkin perbedaannya dengan perusahaan-perusahaan yang saklek ya. Kalau saya karena memang niatan kita itu kan kita membantu, kita mengkasih peluang mereka, mempermudah mereka, ya kan. Nah, di situ pun kalau memang kita sebenarnya ada Mbak, cuman itu masih fleksibel. Kalau misalnya ini ada contoh ya, ada contoh satu outlet itu dia pakainya outlet pakai boot gitu ya, pakai kayak rombong yang paling murah gitu. Nah di situ tuh dia karena terus hujan, terus tutup ya kan, jadi nggak sampai target gitu. Biasanya kita memang kasih target karena memang harus seperti itu dalam berbisnis. Mereka meskipun mitra, kita tetap, karena kita kan seperti nge-coach mereka ya, nggak hanya sebatas kamu mitra saya sudah selesai, kamu berjualan sudah selesai, enggak. Tapi bagi mereka, bagaimana mereka pun kita post, gimana mereka juga harus nyampe target gitu kan. Kok enggak, apa yang menjadi kendala gitu kan. Nah kalau yang seperti kayak contoh saya tadi, itu ada satu. Untuk sementara dia ngomong, Pak, saya tutup dulu ya Pak, karena gini. Oh nggak apa-apa, ini saya pakai untuk buka jualan yang lain nggak Pak? Oh ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak saklek gitu. Jadi karena memang niatannya tadi kan bukan hanya sekedar cari uang gitu. Jadi bisnis ya, bukan bisnis bagaimana saja. mereka tetap bisa jalan gitu. Mereka bermitra tapi mereka tetap enjoy, bisa jalan, bisa tetap bermitra sama kita, kecuali kalau yang nggak amanah ya Mbak. Ada juga yang pernah bermitra sama kita, dia nggak amanah. Kita sudah kasih tahu kayak gini-gini nggak bisa. Karena itu nggak boleh kalau masalah yang amanah-amanah, misalnya keuangan misalnya ya Mbak. Itu kan sudah jalannya, ini kamu harus gini, ini harus kayak gini. Karena seperti nakoda ke kapal ya. Jadi kalau satu yang ngebolongin kan yang satu yang harus kita tendang dulu aja kalau kamu nggak bisa ngikuti gitu kan. Nah itu, tapi itu pun kita kasih waktu Mbak, kita kasih kemudahan, kita bantu apa dulu. Tapi kalau tetap memang nggak bisa, keputusan karena kita ada grup kan, grup pasti ngomong itu nggak bisa, itu kayak gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang ngikutin teman-teman yang lain. Ini nggak bisa Bu, kalau kayak gitu ya oke. Akhirnya ya seperti itu. Jadi masih fleksibel lah, nggak terlalu kaku-kaku enggak. Ya, mungkin itu mungkin ya saya bisa ceritakan karena tadi betul. Jadi tidak ada batasan ya, tetapi semuanya bisa berjalan karena ini sukses bersama gitu ya Mbak, dengan niatan tadi membangun sebuah sukses bersama dengan orang-orang yang ingin maju bersama. Tentu saja dengan mental-mental yang satu visi ya dengan Oricik ini ya Mbak Poppy ya. Ada Wahyu di Semarang. Mau tanya, Koja atau Oricik apakah sudah di GoFood atau GrabFood? Oh, ojol. Oke. Bisa dipesan lewat online. Kita semua sudah ada di GrabFood, ada di GoFood, terus apa lagi ya kemarin tuh? Kayaknya kita udah sejak pandemi itu semua langsung dirubah. Tadinya kan kita masih agak santai dengan online ya. Akhirnya pas pandemi merubah kita. Nah itu tadi ya saya bilang, sistem itu ternyata meskipun saya bisnis saya Koja, Oricik memberi contoh gitu. Saya kan pengennya kita maju bersama. Orang yang tidak bermitra pun bisa melihat gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan kita juga harus merubah sistem, apalagi kondisinya tertentu gitu ya. Jadi bagaimana kita merubahnya, kita tetap berubah sistem. Jadi belum sempurna tapi untuk dicontoh masih bisa gitu. Itu maksud saya untuk maju bersama, untuk orang yang tidak join misalnya gitu Mbak. Jadi apa ya, kita memang harus fleksibel untuk merubah sistem lah. Kayak online sekarang otomatis saya online kan gitu. Kita ada yang frozen biar bisa keliling bisa kirim luar kota yang kayak gitu-gitu. Ya. Ini Oricik ada yang frozen berarti Mbak Poppy? Ada. Oricik kita ada frozen, ada yang ekoran, ada kan biasanya rumah tangga mintanya 1 ekor gitu, ada yang ekoran. Terus ya kita melayani semua Mbak. Akhirnya ide-ide untuk membuat sesuatu itu inovasi terus itu terus berkembang gitu. Jadi ada ide aja untuk ke situ, yaitu ya Allah mempermudah, alhamdulillah. Iya. Dan ini ternyata ditangkap sama Mbak Yayu Naufal 68.
Apa bisa dikirim ke luar Ya, daerah? Sistem frozen. Ke luar daerah bisa kalau frozen ya, Mbak Pop ya? ya. Ini Yayu ini sahabat saya ini. Sahabat Oh, saya, dari sahabat kecil saya. di Sahabat mana ini SD, tinggalnya? SMP. Dari Bali. Ini di Oh, di Denpasar Bali. ini. Ya, Oke. dari Berarti sudah dulu sampai soalnya Bali ya? pengennya minta. Iya, saya SD SMP kan di Bali. Nah, ini Mbak Yayu ini dari dulu minta gimana, waktu itu saya lewat ada ekspedisi, ternyata ekspedisinya Uh-huh. waktu itu kan belum bisa gitu. Ternyata kalau kita kirim ke agak jauh, kalau ekspedisinya mencakupi bisa, tapi kalau yang Mm. enggak itu yang karena kan apapun itu kalau frozen tetap aja ada kebatasan waktu ya Ya. gitu. Ke Bali kemarin itu saya malah kirim ke mana ya, kemarin tuh agak jauh masih bisa karena ada Mm. ekspedisi yang bisa ngirim ke Oh situ ya, gitu. jadi ada Terus kotak saya yang iya esnya itu ya, ekspedisi Mbak ya? yang untuk frozen, Ya, ya, untuk betul, betul. frozen. Ini saya coba nanti nyari lagi yang frozen untuk ke Bali ya. Mungkin insya Allah ya Yayu, ini Sabar Pak sahabat saya Yayu, Pak. itu ya. Nah, Mbak Pop, ini untuk bermitra dengan Oricik atau dengan Ya, Koja ya. Koja dimitrakan juga nggak, Mbak? ya awal itu waktu saya buka Koja itu ada beberapa orang itu alhamdulillah kok yang enggak yang ke tempat saya yang sampai Mm-mm. ngebet gitu, sampai saya ke lokasi, sampai dia ngasih tahu saya jalan-jalan di daerah mana aja dia pengen buka di luar Semarang, di Semarang. Jakarta, itu di Puncak, di mana tuh ada Mbak dari Jakarta waktu itu, dari Mm-mm. Jogja juga ada. Cuman kan Mm-mm. saya buat waktu saya mendirikan Koja yang sekarang di Pandanaran, Mm-mm. itu kan kayak dadakan gitu karena saya ikut suatu pelatihan yang saya harus punya bisnis gitu kan, terus akhirnya mentor saya aja kaget-kaget gitu, akhirnya saya buat karena memang dasarnya saya sudah ada tapi kan Ya. tutup tuh Mbak. Nah, Mm-mm. dan rumah makan waktu itu kan macem-macem. Nah, kalau ini rumah makannya kan harus yang karena saya sudah ada ilmunya, Spesifik. jadi Ya. saya rumah makan yang spesial gitu kan, yang Mm-mm. tematik. Dan ketemulah Mm-mm. Resto Koja Timur Tengah ini, masakannya hampir semua Timur Tengah. Nah, pada saat itu saya umur 6 bulan, 8 bulan tuh sudah ada yang pengennya buka Oh. cabang gitu. Mm-mm. Pengennya Mm. mereka kayak franchise tapi ilmu kan belum ada izin. Tapi mereka niat, pokoknya gini, saya udah buat macam-macamnya, kita sudah ke tempat daerahnya, kita udah ke Jakarta, udah kemana-mana. Akhirnya saya mundur karena saya gini, saya waktu itu kesulitan cari kambing. Kebetulan Oh. saya kebetulan saya ada pesanan 750 loyang kali 5 Mm. coba. Satu loyang untuk 5 porsi sebanyak 750 dalam waktu saya itu mungkin ada 2 harian itu Mbak. Itu saya Mm. kesulitan cari kambing. Nah di situ saya mikir, mundur dulu, saya nggak mau buat franchise-franchisean kalau saya nggak bisa nyediain bahan. Akhirnya kebablasan Mbak, sampai sekarang Mm. belum saya pikirin. Mm. Tapi next kita karena sudah tahu jalannya, yang seperti Ya. Oricik kan saya juga Mm. seperti itu. Sehari Mm. minimal 500 ekor ayam. Saat pagi, sore saya harus beli ayam lagi, dan itu karyawan saya kan bukan hanya untuk masak Oricik gitu. Mm. Akhirnya saya dipermudah tadi, saya ketemu pabrik yang dari hulu sampai hilir yang sesuai dengan keinginan Ya. saya. Ayamnya bersih, dia benar-benar peternak gitu, dan kehalalannya dijaga luar biasa, dan itu sak di hati saya. Nah, itu saya sudah ketemu jalan. Saya sudah ketemu bagaimana caranya kalau kita franchise. Akhirnya Koja, saya bilang nanti next saya udah bisa franchise-kan Koja gitu. Tapi saya buat dulu semua aturannya biar Aturannya. dulu, karena kan insya Allah ke depan kita buka kok. Kita buka franchise. Karena ada beberapa tetap ngotot pengen buka. Gitu ceritanya. Iya, dan ini Mbak Popi memang ya Mbak, tetap harus punya seperti rem gitu ya. Kan ini banyak diiming-iming sukses ini sukses itu ya waktu itu ya. Tapi Mbak Popi bisa memanajemen bagaimana Mbak Popi tidak gegabah untuk mengambil langkah, karena ini akan mengakibatkan efek yang sangat panjang ya dari bisnis Mbak Popi sendiri ya. Ya, baik. Betul. Mbak Popi, ini ada pertanyaan. Untuk franchise yang Oricik, berapa modal minimal yang harus dipunya dari paket yang ada di Oricik? Dari Nina.
kalau untuk Oricik nanti detailnya saya kasih nomornya ya Mbak. Tapi setahu saya mulai dari 25 juta udah bisa buka, itu dapat foodsnya. Terus nanti ada ayamnya komplit sampai bisa buka langsung jualan. Cuman dia kan volumenya nggak sebesar yang 125. Kalau yang 125 itu dia toko atau rumah atau apa ya ruko gitulah yang dipakai tempat untuk buka Oricik gitu. Terus kalau yang di atas itu lagi ada 200 itu dia sebagai stokis ya, stok ya. Jadi untuk satu pulau, untuk satu daerah kita harus punya satu, dan itu juga ada syarat-syaratnya karena biar semua bisa jalan gitu. Ada, nanti saya kasih nomornya kalau mau detailnya Mbak, karena kan itu panjang, saya nggak butuh hafal. Oke, mungkin nanti bisa menghubungi Apredio ya untuk mendapatkan nomornya Mbak Poppy, di mana bisa berkolaborasi atau bermitra dengan Oricik. Nah, ini ada lagi dari Nita. Selamat siang Apredio dan juga Bu Poppy. Kalau kami ada di Gringsing Batang, apakah sudah ada cabangnya Oricik di Batang? Di Gringsing tepatnya lokasinya. Gringsing Mbak, Batang, apakah sudah ada Oricik? Batang belum ada. Batang belum ada. Kita selama ini adanya kalau Koja itu terakhir kalau Oricik ya. So, yang saya tahu saya nggak detail tahu di mananya Mbak. Cuman yang di Semarang itu kalau nggak salah kita ada sekitar 15 sampai 17 ya. Terus mana-mananya juga ada di web sih. Nanti bisa dibuka di webnya. Di web Oricik. Webnya apa Mbak? www.oricik.com. Oh, nanti di situ ada. Ya, di situ komplit, di mana aja ada. Sampai luar kota pun ada. Kita ada Surabaya, ada Bandung, ada Cepu, ada Kudus, Purwodadi. Itu rame-rame semua. Terus yang terakhir ini mau buka lagi Kuningan. Kita sudah survei. Ini mitra. Ya, mitra sih. Kalau yang luar daerah semua mitra. Mitra semua. Baik. Ya. Ini berarti Batang belum ada ya, Mbak? Di webnya buka webnya. Kenapa, Mbak? Di Batang belum ada ya? Kayaknya Batang belum ada. Belum ada. Ini peluang ya, silakan saja buka www.oricik.com ya, di situ bisa lihat. Dan nanti untuk kontaknya bisa menghubungi Apredio lagi. Nah, Mbak Poppy, bicara soal pandemi nih, Mbak Poppy seperti apa ini bisnisnya? Kalau kuliner sih mungkin tidak banyak pengaruh ya Mbak, tetapi sistemnya yang dirubah ya, atau konsepnya. Bagaimana Mbak bisa cerita saat pandemi seperti ini? Ya, benar. Pandemi ini di awal benar-benar mengerikan. Tapi saya bersyukur pada saat pandemi itu justru saya nggak tahu, tiba-tiba itu energinya itu kayak melompat-lompat gitu, kayak ada tantangan gitu ya. Karena selama ini kan agak mungkin saya di zona nyaman gitu ya. Jadi terus pada saat ada pandemi mulai terasa. Alhamdulillah suami saya selalu mengasih saya energi positif. Sempat saya ketakutan sih Mbak, aduh gimana nih karyawan saya gitu kan. Dan Koja yang saya pantau pertama di Koja, karena kan Koja langsung saya tangani gitu. Koja sempat turun, kita seminggu turun, terus kan saya nggak nutup Koja sama sekali, karena Koja ada karyawan saya dari Koja gitu. Jadi mereka sepakat, Bu kita tetap buka, kita delivery aja gini-gini. Oke. Mereka semangat, akhirnya saya semangat. Terus kita bagaimana sistem yang kita perbesar adalah online. Nah, di situ akhirnya ide-ide saya yang selama ini tertunda-tunda karena kayaknya nggak perlu. Pada saat pandemik itu ternyata perlu banget gitu ya. Akhirnya saya buat semua, saya gerakkan untuk Koja yang frozen. Atau kita hubungin teman-teman pelanggan-pelanggan, kita bisa ngirim, mereka bisa langsung makan di rumah dengan masih panas. Terus di catering saya buat semua, saya buat frozen. Jadi kalau mereka mau langsung ready to eat, saya olah di rumah. Kalau enggak, mereka saya kirim. Jadi mereka tinggal masukin kayak nasi kebuli misalnya. Mereka tinggal manasi lauk-lauknya, mereka tinggal buat nasinya, dan mereka excited banget. Tinggal masukin ke rice cooker, mereka kasih air, ada, karena itu udah komplit kan,
ada yang saya sudah komplit, mereka nggak perlu kasih apa-apa, tinggal ngasih blue band gitu aja. Jadi dan mereka posting, ini saya buat nasi kepuli, padahal mereka cuma ngolahnya mana sih? Gitu. Mana sih Tapi ya? excited bagi mereka, bagi saya luar biasa. Semua akhirnya saya buat frozen. Tadinya nggak kepikiran lauk-lauk untuk rumah tangga, saya buatlah ide-ide keluar semua. Saya frozen semua, tinggal pilihan mereka mau ready to eat atau mereka yang frozen. Jadi ada pilihannya, Mbak aku beli yang langsung dimakan untuk sore ini kirim ya, tapi aku juga beli yang frozen untuk besok aku makan. Jadi saya juga senang karena memenuhi kebutuhan mereka gitu. Dan itu akhirnya jalan semua, Mbak. Alhamdulillah kuliner akhirnya, ya mungkin salah satu kuliner yang masih bergerak ya, yang salah satunya di antara yang lainnya. Dan itu benar-benar karena ada peluang, saya bisa keluar ide-ide inovasi, keluar semua, akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu mungkin Mbak Santi. Iya, jadi terus ya Mbak, tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan bagaimana memenuhi kebutuhan dengan cara-cara yang sekarang memang sudah sangat canggih ya Mbak. Tiba-tiba makanan di frozen bisa. Jadi bisa makan itu besok nggak apa-apa, makan lagi dengan ngangetinnya dan bangga ya. Aku bisa bikin loh nasi kebuli padahal cuma ngangetin doang. Iya. Baik, Mbak Poppy. Ini pertanyaan bagus juga dari Sisi. Kalau saya lihat perbincangan ini sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih sebetulnya misi dan juga visi hidup dari Bu Poppy ini yang luar biasa? Wah, ini pribadi nih Mbak, visi dan misi Mbak Poppy nih. Ya, kalau visi saya sih yang paling sama dengan visi perusahaan ya, karena kita semua akhirnya dijadiin satu visi. Jadi biar sama semua, tujuan kita sama adalah untuk biar kita bisa membuat berkelimpahan gitu untuk karyawan, untuk teman-teman gitu. Jadi bagaimana bisnis ini membuat mereka jadi manusia yang bisa berbagi ke orang lain. Dan saya tuh seperti itu. Jadi visi saya juga, saya mengembangkan ini, saya bisa berbagi lebih banyak lagi ke orang lain, bisa menyenangkan lebih banyak orang lain. Mungkin cuman sederhana banget, dan mungkin udah banyak seperti itu, tapi itu yang memang bikin hati saya, jadi bisnis saya ini adalah ibadah saya gitu. Jadi itu yang membuat mungkin visi saya ingin banyak orang bisa menikmati berkelimpahan lah dengan hasil dari bisnis ini gitu. Atau itu orang yang berjoin sama saya, atau tuh orang yang mengenal saya, jadi saya bisa berbagi gitu. Mungkin itu saya cuma sederhana lah, saya ibu rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa yang pengen mandiri gitu. Terus kalau yang Gitu kayak ya. ojek karena saya membantu suami, paling kayak gitu aja. Jadi apa yang saya bisa, itu aja yang saya kembangkan. Sederhana, nggak ada yang muluk-muluk lah bisnis saya itu. Terus itu tadi lah, saya pengen berbagi. Itu dari yang benar-benar dari hati saya soalnya. Bagaimana saya bisa berbagi tanpa saya meminta suami. Nah itu mungkin yang juga salah satu bikin saya dari dulu pengen usaha, pengen punya bebas finansial ya. Jadi karena saya pernah dibohongin gitu. Jadi mungkin ini cerita sedikit, saya pernah dibohongi. Jadi hampir setiap bulan tuh saya dimajuin proposal untuk orang sunatan. Itu saya ngasih terus, saya bilang suami, Pak saya mau ngasih ini. Suami saya tanpa sadar ngomong, iya keluarin gitu. Lama-lama suami saya kaget, Mama apa itu? Terus saya bilang, oh iya, ini apa saya dibohongin? Bener, setelah saya minta, dia bukan ngajuin proposal, dia cuma ngajuin kayak apa gitu. Terus saya minta proposal, sejak itu mereka nggak pernah ngasih. Dan itu banyak Mbak Santi, nggak 1-2 orang. Sumbangan gitu ya Mbak? Saya atau suami saya, iya. Akhirnya saya harus bebas finansial, yang saya sendiri, kalau saya punya kan saya mau tanya mau ngasih berapa, tapi saya jelas gitu kan, saya mau detail, tidak perlu minta suami misalnya gitu. Terus akhirnya kata suami, ya kamu kayak gini tidak apa-apa. Terus akhirnya saya tidak minta, tapi saya detail sekarang, mau bantu ya bantu. Nah kan sesuai dengan visi saya, pengen bantu lebih banyak orang, dan itu selalu harus dikuatkan hati saya, karena pada saat saya agak turun penjualan, saya tetap harus mengeluarkan, karena kan ada jadwal tuh yang mengeluarkan. Nah itu doa saya tuh, dikuatkan tetap mengeluarkan. Nah itu mungkin visi saya ya, sangat kecil mungkin bagi orang, mungkin kecil, tapi bagi saya itu berarti banget, bisa berbagi, bisa banyak orang berkelimpahan karena bisnis saya gitu. Amin. Oke, Mbak Pop,
Seneng banget kita bisa ketemu Mbak Popi walaupun lewat virtual ya, tidak langsung, tapi banyak insight yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Mbak Popi terima kasih, sukses selalu dan salam untuk keluarga, Mas Mirza dan juga si Vina. Sampai ketemu ya Mbak Pop, terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih. Sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.